Artificial intelligence itu satu tema yang belakangan sering kita dengar karena sampai sekarang sih udah mengubah beberapa sektor industri seperti medical, terus sama engineering, factory segala macam. Nah, oleh karena itu gue mengangkat tema ini dan mengundang satu narasumber. Dia itu kerja di bagian artificial intelligence dan setelah gue tahu background dia, gue ngerasa kayak dia adalah narasumber yang cocok untuk ngomongin tema artificial intelligence terutama di Jerman ini. Langsung aja kita sambut, ini dia Nizam. Halo. Is dein Name? Jadi buat mungkin lo bisa jelasin lu ke teman-teman ini background lo segala macam, kayak nama segala macam, udah berapa lama di Jerman? Nama saya Nizam Gifari, asal Bekasi. Ya. Saya udah di Jerman sejak 2015 Oktober. 2015 Oktober. Ya. Iya. 8,5 tahun jadi di sini. 8,5 tahun. Oke. So ini lagi ada banyak grup. Oke. Agak terdistrak sama ada grup sebelah kayak banyak gitu tiba-tiba langsung. Oke, berarti lo dari Oktober 2015 berarti datang ke sini itu melalui program apa? Nama program saya tuh dulu Fast Track. Jadi biasanya dari Indonesia kalau mau kuliah ke sini harus ikut yang namanya Student Collect kan, mungkin teman-teman tahu. Tapi dengan program ini karena ada kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Universitas Duisburg Essen di Duisburg Essen, kita bisa langsung kuliah S1 tanpa harus ikut Student Collect dulu setahun. Oke. Nggak perlu ikut Student Collect di Duisburg Essen ya? Jadi di Jerman nggak perlu Student Collect. Oke. Tadi kan lo sempat mention bahwa universitas di Indonesia punya kerjasama dengan universitas di Jerman, makanya kamu nggak perlu Student Collect kan? Universitas di Indonesia, kamu universitas di mana? Spesifiknya itu di Mercator Office di Universitas Indonesia. Jadi gua sendiri nggak kuliah di Universitas Indonesia, tapi kantor Mercator Office-nya itu kerjasama dengan Universitas Indonesia atau letaknya juga di Universitas Indonesia. Oke. Jadi oleh karena itu nggak ikut Student Collect ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ada beberapa jalur untuk ke Jerman, Ausbildung, FSJ, Au Pair, dan juga studium. Nah kalau misalnya kamu atau kalian mau melalui jalur studium, biasanya itu persiapannya itu ada yang namanya Student College. Itu di sana kalian ditempa bahasa, terus ada mate juga ya, segala macam. Dan kasusnya Nizam ini berarti dia nggak perlu STK gitu. Jurusan apa kalau boleh tahu? Oh iya, itu waktu gua masuk itu cuman untuk 4 jurusan: metalurgi, teknik mesin, elektro, sama komputer. Gua jurusan mesin. Tapi mungkin sekarang ada lebih banyak atau tetap nggak tahu. Oke. Nah ini menarik nih karena sekarang dia bekerja di bidang artificial intelligence dan S1-nya dia mengambil mesin. Oke. Itu background berarti total udah 2015 8 tahun, 9 tahun ya? Iya, setelah itu gue kuliah S2 di robotik, jurusan robotik. Oke. Berarti kan dari Indonesia ke Duisburg Essen itu ngambil S1. Habis dari S1-nya selesai, terus langsung ngambil master ya. Oke, ngambil master robotik di universitas? Sama, di Duisburg Essen. Karena waktu itu lagi COVID, orang tua bilang jangan keluar-keluar dulu. Ya. Tadinya mau langsung kerja tapi ya kuliah lagi dulu aja. Oke. Iya, COVID itu benar-benar kayak waktu, nggak tahu ya di Indonesia gimana, tapi gue sendiri juga ngalamin COVID di Jerman dan itu semuanya lockdown, semuanya nggak bisa kemana-mana. Bahkan gue nge-gym aja nggak bisa. Iya, gue lulus tuh bener-bener April 2020, itu bener-bener awal lockdown banget. Oh my god, oke. Mesin, kemudian robotik. Robotiknya tuh ada spesialisnya nggak? Itu mesin, spesialisnya robotik. Oke. Robotik. Oke. Kurikulumnya kalau bisa dijelasin apa aja di robotik itu? Kurikulumnya kita banyak belajar tentang simulasi fluid dinamika, tapi yang pastinya yang lebih berhubungan robotik itu namanya ada N-effector, itu bagian dari robot yang memanipulasi lingkungan sekitarnya.
bagaimana complicated. dinamikanya. Gitu. Ya. Oke. Robot, berarti benar-benar hands on bikin robot dong atau programmingnya? Ada beberapa yang kelas hands on banget, yang kita sama grup gitu berlima atau berenam, benar-benar buat project robotik yang kita harus presentasiin di akhir semester itu ada juga. Ya. Oke, itu berarti awal mula dia Nizam meniti karir di Jerman itu. Sekarang, kita langsung lompat ke sekarang ini. Karena aku pengen lebih fokus ke bidang kamu artificial intelligence itu. Sekarang kalau boleh tahu, kamu kerjanya di mana dan udah berapa lama, di bagian apa juga? Oke, gua sekarang udah mulai kerja tuh April tahun lalu. Jadi sekitar 1 tahun lebih sedikit kerja di namanya Centrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung. Pelan-pelan, coba. Center of Research of Sun Energy, energi matahari dan hidrogen. Oke. Nanti di sini lengkapnya. Ya, jadi mereka aktif di riset tentang energi terbarukan. Terutama di sinar matahari solar. Solar. Oke. Udah berapa lama di situ? Dari April tahun lalu. April tahun lalu, berarti sekarang udah sekitar 1 tahun lebih ya? Lebih dari 1 tahun ya. Lebih 1 tahun lagi ya. Di bagian apa kalau boleh tahu? Jadi gua di bagian sistem tekniknya. Jadi tepatnya tuh di yang multidisiplinnya. Jadi tapi gue sendiri ada di subgroup di departemen ini yang isinya sekarang 9 orang yang fokus ke artificial intelligence dari proses-proses yang memerlukan artificial intelligence ini. Oke, artificial intelligence itself ya. Gue sendiri bukan termasuk orang yang spesialis di bidang artificial intelligence ya. Ketika lo bilang artificial intelligence itu, konkretnya sendiri kalau bisa kasih case gitu, artificial intelligence apa yang lo lakukan sih di bidang lo? Bidang gua, kita fokus ke artificial intelligence untuk mengenali spesies burung dari gambar, dari foto. Jadi kita sedang mengembangkan sistem matematik untuk mendeteksi spesies burung dari jarak minimal 500 meter. Dari jarak 500 meter? Ya. Nah itu bagaimana cara lo ngedetek itu? Apakah ada kamera ditaruh di mana gitu? Ya, jadi kita punya satu sistem dengan 8 kamera untuk memenuhi 360 derajat, dan kita ngambil foto dengan resolusi sangat tinggi sekitar 5.000 sampai 4.000, 5.000 kali 4.000 pixel. Oke. 4 foto per detik. Jadi kita bisa lihat dari sekeliling ada burung di belah mana di langit. Lalu kita punya 2 kamera tambahan yang diinstal di atas pan and tilt unit. Itu semacam device yang bisa muter. Jadi kameranya dia dipasang di atas rangkaian yang bisa berputar. Oke. Jadi kalau kita mendeteksi ada burung di sebelah utara gitu, nanti rangkaian ini bisa gerak ke arah sana, dan kameranya di situ lebih sight-nya lebih kecil, jadi sudut pandangnya lebih kecil, tapi dia bisa lebih besar gambarnya. Lebih jauh gitu, lebih zoom. Ya kayak zoom. Oke. Resolusinya sama 5.000 kali 4.000 juga. Oke, itu biasanya ditaruh di mana? Itu ditaruh di dekat turbin angin. Oke, jadi itu penting. Tujuan kita tuh untuk mendeteksi burung itu, jika burung itu dilindungi, tujuan kita biar bisa memperlambat atau menonaktifkan turbin angin agar jika burung itu mendekat tidak terbunuh oleh kincir angin. Nah ini penting nih. Kenapa alasan kenapa kamu bekerja di project tentang artificial intelligence di bagian burung itu? Masalah terbesarnya itu apa? Masalah terbesarnya? Ya, kenapa kamu melakukan project ini? Motivasi saya sendiri sih karena ini sistem otomatis ya, karena saya kan lulusan robotik, ya tertarik aja untuk bekerja di mengembangkan sistem otomatis gitu yang bisa bergerak sendiri tanpa input manusia gitu. Oke. Khusus untuk yang project ini, karena menurut gue sendiri dan lo sempat mention juga sebelumnya bahwa banyak burung-burung itu yang mati kena turbin anginnya sehingga menyebabkan kerusakan di turbinnya.
Itu juga yang ngejebabin kenapa kamu Turbinnya nggak rusak ya, karena burungnya kan kecil ya. Tapi burungnya biasanya yang burung terlindungi itu jadi lebih. Jadi ini lebih concern ke burungnya. Lebih concern ke burungnya ini untuk lingkungan, karena turbin anginnya ngebunuh burungnya tersebut. Di Jerman guys. Kalau di Indonesia mungkin belum ada yang peduli ya sama burung, tapi Oke, itu ya. Oke, menarik. Buat orang-orang yang nggak terlalu spesialis tentang artificial intelligence kayak gue misalnya, coba bisa tolong dijelasin nggak sih apa arti artificial intelligence dari lo sendiri, istilah lo? Untuk istilah gue sendiri, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu program komputer yang bermaksud untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi sebelum orang menggunakan artificial intelligence, kita nyebutnya classical programming. Itu kita nulis program dan sistem bakal niru program ini langkah per langkah. Itu jadi deterministik lah istilahnya. Tapi dengan artificial intelligence, kita berharap atau programmer berharap mesin itu bisa berlaku atau bertingkah layaknya manusia. Jadi nggak tergantung situasi apa, mereka bisa berlaku berbeda. Nggak harus tiap kejadian itu diprogram sendiri gitu. Jadi tergantung dari input yang diberikan sebelumnya segala macam gitu ya. Oke. Karena nggak tahu apa enggak, jadi gue sempat baca juga di Google tuh sekarang ada artificial intelligence semacam ChatGPT yang mempunyai perasaan. Itu benar, pernah denger ya? Ya, perasaan, ya meniru perasaan. Itu yang menurut gue kayak, robot udah bisa punya perasaan. Nanti gue coba bakal kasih artikelnya di sini. Itu lumayan menarik sih. Kembali lagi ke AI, ke kerjaan yang lo lakukan sekarang. Kenapa sih lo kerja di bagian AI? Terus yang tadi lo bilang mungkin bisa dielaborate lebih baik lagi. Kenapa? Apa motivasi kamu untuk terus kayak bekerja di bidang AI ini sih? Jadi kan dulu gue setelah lulus master kan pasti nyari-nyari kerjaan gitu kan ya. Terus lihat postingan kerjaan ini, terus lihat proyeknya kan. Mereka pingin mendeteksi burung dan kelelawar sebenarnya dari jarak segini dengan artificial intelligence untuk melindungi burung atau kelelawar itu. Nah itu ya tertarik banget lah gue. Dari setelah pas kuliah juga udah tertarik baca-baca tentang artificial intelligence, terus belajar-belajar sendiri dikit gitu, kayak yang untuk mengenali tulisan biar bisa dari tulisan bisa ke hasil ketikan gitulah, ya, biar tahu mengenali huruf, angka gitu. Oke, motivasinya emang dari dulu suka teknologi ya? Teknologi, benar. Gue dari kecil juga suka teknologi, suka main PS tapi. Ya, salah satu teknologi memungkinkan PS itu makin canggih, makin asik. Kan? Iya. Nyokap bokap gue udah marah ya tuh kalau saya gue main PS mulu. Oke, nah tadi kan udah dijelasin kan tadi recent projectnya apa kan kayak nama projectnya itu apa? Kalau projectnya itu BBR 2.0, also Bird and Bat Recorder 2.0. Bird and Bat Recorder, also recorder. Ya, recorder. Oke. Jadi burung dan kelelawar, perekam burung dan kelelawar gitu ya. Enjoy nggak sih kerja situ? Enjoy banget sih. Oh ya? Ya bisa familiarkan dengan newest research lah, riset terbaru tentang di artificial intelligence ini. Spesifiknya kita menggunakan convolutional neural network untuk ya mengenali dari bentuk burungnya gitu kan, dari foto gitu, dari warna, dari bentuk ekor bisa. Kira-kira burung apa aja tuh yang bisa didetek tuh? Saat ini kita masih fokus untuk burung Rothmilan namanya, itu burung yang nggak terlalu banyak populasinya saat ini, tapi 50% populasinya ada di Jerman. Jadi itu semacam tanggung jawab Jerman lah. Iya. Makanya itu fokus awal mulai penelitian ini untuk burung ini gitu. Oke. Menarik. Nah, kira-kira plan, karena artificial intelligence tuh yang gue tahu sampai sekarang itu lumayan satu sektor yang lagi hype banget kan, dan demand-nya tuh sangat banyak walaupun kayak pekerja ahlinya tuh masih sedikit gitu. Jadi ini kayak bagi kalian yang di Indo yang tertarik buat artificial intelligence dan mau ke Jerman, ini mungkin merupakan salah satu waktu yang tepat untuk belajar artificial intelligence. Dan kalau mau tanya-tanya, of course Nizam
mungkin bakal bisa bantu ya. Ya, Nanti gue bakal kasih tauin juga kontaknya Nizam di deskripsi, segala macam gitu-gitu. Nah, Zam, plan lu apa Zam berarti Zam? 5-10 tahun ke depan Zam? 5-10 tahun ke depan. Gue sih pengen lebih fokus ke sistem robotik ya. Plan gue sih lebih dekat lagi ke namanya mobile robots. Jadi gue pengen tuh lebih ke riset atau lebih ke kerja yang robotnya tuh bisa gerak sendiri. Kalau ini kan dia robotnya sistemnya diinstal gitu di satu tempat dan dia nggak bergerak-gerak. Tapi plan gue sih gue pengen cari pekerjaan yang dia lebih bekerja meneliti atau mengembangkan robot bergerak. Oh, robot bergerak ya? Kayak Terminator gitu lah. Wah, lu pengen? Oke guys, dia mau bikin Terminator guys. Jadi ya humanoid robot. Oke, dibanding Jerman dan Jepang, menurut lu yang mana yang lebih advance di bagian artificial intelligence? Gue mesti bilang Jepang sih. Saat ini karena di Jepang kan banyak yang dengar juga mungkin fertility rate-nya rendah, orang nggak punya anak lah. Iya. Jadi mereka kekurangan banyak tenaga kerja, jauh lebih parah dibanding di Jerman. Dan mereka naruh banyak investasi ke penelitian-penelitian robotik. Gue pengen coba lebih spesifik dikit tentang cara lo mendapatkan pekerjaan di bagian artificial intelligence di Jerman. Lo tahapannya sampai lo dapat full time itu gimana sih? Sampai gue dapet Pertama kayak lo apply-nya lewat mana, terus berapa tahapan interview, dokumen apa yang dibutuhkan, sama apa aja yang ditanya saat interview. Iya. Gue dulu sih termasuk beruntung ya. Gue ngirim CV ke banyak perusahaan. Ya milih-milih juga yang tertarik masih, tapi lumayan kirim CV ke banyak. Tapi kerjaan ini spesifiknya, gue ngirim CV ke namanya stepstone.de, website buat nyari kerja di Jerman. Ya. Saat itu gue ditelepon kebetulan langsung hari setelahnya, karena mereka lagi perlu banget mitarbeiter pekerja. Ditanya bisa interview kapan. Waktu itu gue tinggal di Duisburg, itu agak jauh kan dari sini, dari Stuttgart. Itu jadi gue bilang beberapa hari setelahnya gue ada waktu. Setelah itu gue interview online dulu. Setelah mereka ya mulai tertarik, terus gue diundang interview lagi ke Stuttgart. Mereka bilang on-site ya? On-site ya. Mereka bilang tiketnya bakal dibayarin gitu. Tinggal datang aja. Ya udah akhirnya gue datang sini, terus mereka interview bentar, terus kasih gue kayak tes gitulah kerjaan. Oh iya. Tesnya kayak gimana? Ya buat driver sih untuk kamera gitu. Oh, ngebuat driver? Ya menghubungkan aja lah, menghubungkan biar kita bisa ngendalin kameranya dari komputer gitu. Itu pakai programming? Ada programmingnya, tapi ya programming sih. Cuman itu lebih ke hardware side programming. Jadi lebih banyak baca sih sebenarnya kalau jadi banyak baca-baca dokumentasi segala macam biar bisa model itu. Tapi cuma 2 jam. Mereka juga nggak berharap sampai selesai gitu kok. Cuman setelah selesai mereka cuman pingin tahu apa yang udah gue lakuin, terus apa rencananya gitu lah. Gue ngejelasin segala macam. Itu ya udah mereka suka. Hasil hari besoknya bilang gue diterima, kalau mau kita bisa ngomongin kontraknya gitu. Oke, berarti 2 tahapan dong, 2 tahapan interview berarti ya. Dan itu langsung onsite ya, yang kedua ya. Itu, satu hal lagi, kalau misalnya kalian diharuskan untuk onsite interview, jangan khawatir karena tiketnya bakal dibayarin sama mereka ya, akomodasi ya, bolak-balik segala macam, dan ya gitu. Itu yang penting. Oke, pada saat lo apply itu dokumen apa yang lo kasih ke mereka? Gue kasih CV doang sih. Oh, CV doang? CV doang. Oh ya, by the way, ini satu hal juga yang kalian nggak tahu. Gue salut banget sama Nizam. Kenapa? Karena dia itu lulus S1 pakai bahasa Jerman kan ya? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya? S2 bahasa Inggris. S2 bahasa Inggris, tapi kerjanya pakai bahasa Jerman. Kerjanya pakai bahasa Jerman. Itu, kerjanya pakai bahasa Jerman. Itu yang menurut gue, wow. Tapi kuliahnya itu, ya sebenarnya bisa dibilang setengah-setengah, tapi kebanyakan bahasa Inggris ya. Ada kuliah yang bahasa Jerman juga. Gue S2 bahasa Inggris, full bahasa Inggris, S1 juga bahasa Inggris. Kerjaan gue sekarang kayak 50-50 lah, Jerman-Inggris gitu. Dan gue salut sama orang-orang kayak Nizam yang full time bahasa Jerman, walaupun S1, S2-nya pakai bahasa Inggris. Lo belajar bahasa Inggris otodidak berarti? Bahasa Inggris? Bahasa Jerman, sorry. Bahasa Jermannya, ya kan ada kursus juga kan. Sebelum lulus S1 tuh harus B2 lah minimal. Itu cuman
book doang Bukti lah ya. doang, oke. Nggak bisa ngomong sama sekali waktu itu masih. Ya untuk awal itu penting sih sertifikat, walaupun kalian ngerasa kayak itu kan cuma modal biasa, tapi itu penting ketika kalian mau kirim Bewerbung atau kirim CV. Kalau kalian bisa melampirkan juga sertifikat bahasa, itu jadi nilai plus buat kalian. Lagi kalau bisa bilang di CV Deutsch fließen, lancar bahasa Jerman gitu. Wah, itu Fließen Deutsch ya. Oh ya, berarti bahasa udah nggak masalah buat orang ini buat ya. Dan sampai sekarang gue juga masih belajar bahasa Jerman. Kayak gue plannya tuh tahun ini bisa B2 dapat sertifikat gitu. Amin. Nah ini mungkin lo bisa share atau enggak ya, tapi range-nya, gue bicara range gaji seorang artificial intelligence di Jerman full time itu berapa sih range-nya? Fresh graduate kira-kira gue bisa bilang 60.000. Fresh grade? Fresh graduate ya, sekitar ya 60.000 tergantung kotanya. Mungkin bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Tapi setelah beberapa tahun, 5 tahun gitu di industri itu bisa lompat jauh mendekati ke 100.000 bisa. Temen gue yang dia di ML Ops sih, dia machine learning operation, dia yang nge-ensure kalau orang bisa ngembangin artificial intelligence. Dia dapat baru di tahun kedua dia kerja ya, 70 sampai 80.000. 70 sampai 80.000 guys. Dia tahun ya di atas 1 tahun, di atas 2 tahun dikit ya. Oke. Wow, menarik. Nah itu yang tadi gue bilang, ini salah satu role artificial intelligence atau peluang yang sangat interesting, sangat menarik menurut gue. Dan kalau kalian mau ke Jerman dan memutuskan untuk artificial intelligence, sekaranglah saatnya. Dan gue kasih ke kalian satu narasumber yang bisa kalian tanya-tanya lebih dalam. Terakhir, Zam, tips untuk mereka teman-teman di sini yang nonton, yang mau ke Jerman, studium, dan tertarik untuk artificial intelligence. Kira-kira ada tips gak buat mereka atau saran buat mereka supaya sukses, lancar perjalanannya dan bisa dapat full time artificial intelligence di Jerman? Ya kalau mau kerja di Jerman pastinya bahasa ya. Itu nomor 1. Tapi untuk khusus ke AI sendiri, bidang AI itu matematikanya sih ya harus kuat banget. Jangan takut baca notasi persamaan gitu, karena paper-paper publikasi AI itu pasti padat matematikanya tuh. Terus ya sebenarnya semua keperluan yang untuk bidang-bidang engineering lain sih pasti ada juga di AI ya, kayak fisika segala macam gitu. Ya itu pasti ada juga. Terus yang khusus AI lagi apa ya? Baca sih pasti. Baca terus ya yang suka banget sama teknologi gitu loh. Kayak ngikutin teknologi itu pasti plus banget lah. Matematika, bahasa pertama, matematika, ya segala macam fisika gitu ya, segala macam. Dan jangan pernah males buat baca. Karena itu penting. Zam, thank you banget buat waktunya. Udah mau sharing-sharing ke teman-teman di sini tentang artificial intelligence. Teman-teman, kayaknya itu dulu video untuk saat ini. Kalau kalian ngerasa masih kurang atau butuh pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin gue akan minta waktu Nizam buat balesin dengan waktu dia yang sangat padat. Itu aja, Zam, thank you banget. Dan makasih teman-teman yang udah mau nonton. Kalau kalian suka video ini, dan gue berharap kalian bisa mendapatkan satu hal yang bermanfaat di video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini supaya support video ini atau channel gue supaya lebih berkembang. Zam, thank you very much. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Oke.